Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ajeng Fitriana dengan NIM 210810604 dari Tadis Biologi B semester 5. Nah, dalam kali ini saya akan membawakan aplikasi PowerPoint dalam bentuk video mengenai materi pencemaran lingkungan pada fase F kelas 10 SMA. Nah, di pencemaran kali ini saya akan membahas mengenai pencemaran udara dan pencemaran suara. Oke, langsung ke materi. Nah, tujuan pembelajaran ini melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, dan eksplorasi internet, peserta didik dapat menuliskan penyebab, dampak, dan solusi perubahan lingkungan yang terjadi secara mandiri, kreatif, dan gotong royong. Nah, pemahaman bermaknanya dari materi perubahan lingkungan ini perlu ada disampaikan kepada peserta didik karena beberapa alasan. Yang pertama, hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya perlu sekali diketahui oleh peserta didik. Nah, dengan memahami hubungan itu, maka manusia akan dapat memperlakukan ekosistemnya dengan lebih bijaksana dan terhindar dari perubahan lingkungan yang merugikan. Dan yang kedua, manfaat ekologis bagi peserta didik yang paham akan keberadaan lingkungan yang seimbang itu memiliki peran tersendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidup, sehingga jika tidak seimbangan tersebut akan lebih cepat memberikan solusi untuk mengatasinya. Nah, ini ada referensi untuk mengenai materi mengenai pencemaran lingkungan. Nah, langsung ke perubahan lingkungan itu sendiri. Nah, pengertian perubahan lingkungan ini yang dimana menurut Oxfriani, yang dimana lingkungan adalah tempat tinggal sekaligus menjadi tempat penampungan limbah hasil aktivitas manusia, yang dimana lingkungan memiliki kemampuan bertahan dalam keadaan tertentu dan menetralkan diri kembali ke keadaan awal jika limbah tersebut masih berada dalam batas daya dukung lingkungan tersebut. Nah, pengertian dari perubahan lingkungan sendiri menurut teori yang dimana perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan juga faktor lingkungan alam. Nah, faktor lingkungan yang bisa terjadi karena beberapa faktor, ada faktor alami, faktor buatan, dan faktor pencemaran lingkungan. Faktor alami ya seperti biasa ya, kayak gunung meletus, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Itu yang ada di alam. Dan faktor buatannya itu pasti dari kegiatan manusia atau bisa juga dari meluapnya lumpur lapindo dari kasus di atas, dan juga pertambangan batu bara yang di Kalimantan itu yang lagi marak-maraknya, dan penggunaan kendaraan bermotor. Itu banyak banget ya di kota-kota. Ini juga faktor pencemaran lingkungan terjadi karena masuknya bahan pencemaran di suatu tempat. Langsung ke pengertian pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan sendiri artinya masuk atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain di dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Nah, BML atau baku mutu lingkungan ini adalah ukuran batas atau kadar makhluk, zat, energi, atau komponen yang harus ada atau unsur pencemar yang ditegang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Nah, sesuatu dikatakan sebagai polutan apabila penyebab pencemaran udara itu berada pada tempat yang kurang tepat, yang dimana dalam jumlah yang sangat banyak dan dalam waktu yang kurang tepat. Nah, pencemaran lingkungan sendiri hubungannya dengan sumber pencemaran, bahan pencemaran atau polutan, dan proses pencemaran. Nah, sumber pencemaran ini yang artinya suatu aktivitas yang menyebabkan adanya pencemaran. Nah, dari pengertian bahan pencemaran adalah suatu benda atau bahan yang menyebabkan pencemaran. Sedangkan pada proses pencemaran adalah suatu proses yang terbentuknya dari suatu aktivitas yang berhubungan dengan bahan pencemaran yang seiring waktu akan mencemari lingkungan. Nah, dari ketiga tersebut, jadi artinya tidak sama dengan bahan pencemar, tapi keduanya menyebabkan terjadinya pencemaran melalui sebuah proses. Nah, proses itu bergantung dengan jenis dan bagaimana manusia melakukan aktivitasnya. Nah, polutan ini bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Ada 3, yang dimana ada polutan biologis, fisika, dan kimiawi. Kalau biologis itu seperti kayak bakteri, protista, dan mikroorganisme lain yang masuk di suatu lingkungan yang kurang tepat. Terus kalau misalkan fisika seperti kayak faktor fisik, suhu, radiasi, dan lain-lain. Kalau polutan kimiawi ya campuran dari oksigen, karbon dioksida, atau logam berat, CFC, CO2, NO2, dan lain-lain. Masuk ke materi pokok pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini dinyatakan sebagai hadirnya satu atau beberapa kontaminan di dalam udara atmosfer yang di luar, seperti debu, busa, gas, kabut, atau bauan asap atau uap
dalam kuantitas yang sangat banyak dengan berbagai sifat maupun lama berlangsungnya di udara tersebut, hingga dapat menimbulkan gangguan-gangguan yang terhadap manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Dan hal tersebut tanpa alasan jelas sudah dapat mempengaruhi kelestarian kehidupan organisme maupun bendanya. Ada beberapa polutan yang sering berada di udara atmosfer yang menyebabkan terjadi pencemaran udara, yakni ada 2, senyawa pencemar primer dan sekunder. Nah, artinya dari pencemaran udara primer yang dimana pencemaran yang berlangsung dari sumber pencemarnya. Pencemaran udara umumnya berasal dari sumber-sumber yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti dari cerobong asap industri yang menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara, atau proses peluburan atau pemurnian logam, dan juga dari transportasi bakar fosil, contohnya pada mobil, bus, sepeda motor, dan lain-lain. Nah, pencemaran udara primer dapat digolongkan menjadi 5 kelompok, seperti karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida atau NO2, hidrokarbon atau HC, sulfur oksida atau SO2, dan partikel. Nah, yang pencemaran udara sekunder, secara sederhana, pencemaran yang disebabkan oleh adanya reaksi senyawa-senyawa pencemar primer di udara. Berdasarkan wujud fisiknya, pencemaran udara dibedakan menjadi gas dan partikel. Nah, bentuk-bentuk khusus dari partikel dalam hubungannya dengan pencemaran udara dibedakan menjadi mist atau kabut, fog atau kabut yang padat atau tebal, smoke atau asap, dust atau debu, dan fume. Nah, dari pengertian CO2, bisa tahu ya kalau misalkan CO2 adalah polutan yang berupa gas yang sering ada di sekitar kita, di atmosfer, yang mana sisa respirasi makhluk hidup dan juga proses pembakaran. Nah, ini CO2 ini sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis, dan juga CO2 ini akan berkondensasi dengan beberapa gas lain seperti nitrogen oksida, uap air, dan metana, dan juga ozon, yang dimana menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya efek. Nah, efek rumah kaca tersebut membuat energi matahari yang terserap akan dipantulkan kembali ke bumi yang berakibatkan terjadinya global warming. Nah, contoh lainnya dari pembakaran bahan bakar fosil yang tidak sempurna, nah itu juga menyebabkan polutan. Contohnya nih, dari efek rumah kaca, jadi matahari dipantulkan ke bumi dan akhirnya balik lagi ke atmosfer, dan terjadinya global warming. Nah, yang kedua mengenai oksida sulfur atau SOx dan oksida nitrogen. Nah, dari zat kimia tersebut yang ada di atmosfer juga bisa menjadi polutan, yang dimana oksida sulfur ini contohnya dari pembakaran arang atau gas, atau pembakaran kayu, proses industri peleburan baja, dan lain-lain, yang dimana dia juga berasal dari kegiatan manusia seperti pembuangan sampah, produksi energi, pembakaran mesin bermotor, ataupun yang mengganggu sistem pernapasan. Nah, yang ketiga dari chlorofluorokarbon atau CFC, yang dimana bahan kimia ini dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Partikel CFC yang terlepas ke atmosfer dihasilkan dari penggunaan alat-alat yang mendukung bahan CFC. Yang ini yang dimana mengikat gas ozon sehingga menyebabkan lapisan ozon semakin menipis. Nah, penyebab pencemaran suara. Sekarang masuk ke pencemaran suara ya, yang dimana pencemaran suara ini terbagi menjadi 4 subtopik. Ada pendekatan teknologis, pendekatan panologis, administratif, dan edukatif. Dari teknologi sendiri berarti dia itu memiliki kebijakan transformatif atau transportasi yang dimana umum untuk mengurangi penggunaan transportasi pribadi meningkat, dan peningkatan peralatan industri untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Terus pendekatan panologis lebih kepada kawasan industrial estate yang cukup jauh dari daerah pemukiman penduduk, menetapkan bagian daerah industri yang ke daerah yang non-industri. Pendekatan administratif, kebijakan batas emisi karbon industri yang pembentukan badan pengawas kegiatan industri. Dan yang terakhir, pendekatan edukatif, memberikan pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat agar mengurangi penggunaan barang-barang yang dapat meningkatkan pencemaran udara. Itu ada. Untuk materi selanjutnya mengenai pencemaran suara. Nah, yang dimana pencemaran suara ini adalah gangguan pada lingkungan yang ditimbulkan oleh bunyi ataupun suara yang mengakibatkan tidak tentramnya makhluk hidup di sekitarnya. Nah, manusia bisa mendengar suara antara 20 sampai 20.000 Hz, yang dimana suara bisa juga menjadi bahan pencemar jika tingkat kebisingannya itu bisa di atas batas toleransi, yaitu 85 dB. Yang dimana ada beberapa macam kebisingan,
menjadi penyebab pencemaran suara, yang dimana ada 4, yang dimana ada kebisingan impulsif kontinu, kebisingan semi kontinu, dan kebisingan kontinu. Nah, kebisingan impulsif ini terjadi dalam waktu yang singkat dan biasanya mewujudkan, contoh kayak petasan ataupun kena kembang api. Nah, kebisingan impulsif kontinu ini terjadi jika terus-menerus tapi hanya sepotong-sepotong. Contohnya pada suara palu yang digetukkan atau dipukulkan. Nah, kebisingan semi kontinu terjadi dalam hanya sekejap, lalu hilang dan timbul lagi, misalkan suara kereta api yang melintas. Terus kebisingan kontinu, itu tuh terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, misalkan suara mesin pabrik. Nah, suara mesin pabrik kan terjadinya kayak lebih rentang waktunya lama ya. Terus juga suara yang dihasilkan tuh sangat bising. Nah, penyebab pencemaran suara ini dalam sehari-hari tanpa sadar merupakan faktor utama terjadinya pencemaran suara. Nah, sumber polusi udara menurut lokasinya itu terbagi menjadi 4, yang dimana dalam ruangan, dalam bangunan, luar bangunan, dan luar kawasan. Dalam ruangan ini contohnya keramaian di kelas nih, kayak misalkan kita lagi bergaduh di kelas tuh rame gitu kan. Terus dalam bangunan ataupun luar bangunan, contohnya keramaian di selasar ruang kelas, di koridor kelas tepatnya. Terus luar bangunan dalam kawasan, contohnya suara kendaraan yang parkir di kawasan. Ini banyak ya, contohnya tuh kayak di mall, di basement, itu suara yang bising kayak mau parkirin kendaraannya. Itu pasti ada suara-suara yang menurut kita tuh sangat berisik gitu. Yang terakhir luar kawasan atau suara kendaraan yang lewat di depan bangunan. Apalagi yang knalpotnya itu yang suka dimodif ya, udah menyalahi aturan tuh. Nah, lanjut ke materi sumber dan dampak pencemaran suara. Nah, menurut teori yang dimana suara kendaraan atau manusia atau mesin yang dapat mengganggu kenyamanan. Nah, noise ini dapat merambat secara langsung atau lewat udara atau airborne atau lewat benda padat. Dampak negatif polusi suara ini jelas akan mengurangi kenyamanan dalam menjalani aktivitas yang dapat mengakibatkan berbagai dampak lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak negatif dari pencemaran suara bagi kesehatan manusia yaitu bisa stres ataupun gila, perubahan denyut nadi, tekanan darah berubah, gangguan fungsi jantung, kontraksi perut, sulit tidur, jantung berdebar-debar, dan naiknya tekanan darah. Nah, dampak negatifnya contohnya di sekitar kita ya, ada pembangunan gedung baru tuh, yang dimana yang lagi marak-maraknya dia itu membangun tapi itu tidak sesuai dengan aturan, jadi udah lewat batas malam jam tidur itu masih ngebor tanah gitu, jadi membuat warga sekitar jadi ngerasa keganggu, sulit tidur. Nah, dampak positif dari pencemaran suara yakni digunakan sebagai terapi kesehatan kalau masih bisa ditoleransi jadi buat kesehatan. Dampak memberikan lapangan kerja bagi yang berhubungan dengan suara kayak jurusan komunikasi, jurusan lain-lain, dan dapat menjadi sarana pengobatan terapi musik. Cara menanggulangi pencemaran suara. Nah, menurut Dr. Insinyur Bambang Rianto dari peneliti dan dosen Teknik Elektron Industri Teknologi Bandung ITB, yang dimana dia itu secara konvensional bising dapat diatasi dengan memakai bahan-bahan peredam yang ditempatkan di sumber-sumber bising. Sayangnya, kendali bising pasif hanya efektif pada frekuensi yang tinggi. Jika pada frekuensi rendah diterapkan sistem ini, bahan peredam yang dibutuhkan akan lebih berat dan tebal. Nah, dasarnya untuk mengendali bising aktif ini adalah peredam bising yang menggunakan sumber suara dikendalikan dan melawan sumber bising yang tidak dikendaki. Nah, dari Bambang sendiri menjelaskan prinsip yang digunakan dalam kendali bising atau active noise control atau INC adalah inferensi destruktif antara lain bising atau suatu sinyal dari suara lain yang dimana lazimnya itu disebut anti-sound. Nah, sistem ini membuktikan sinyal yang fasenya berlawanan dengan bising yang mau diredam. Nah, untuk menutupi presentasi kali ini ada quotes dari pencemaran lingkungan, di mana makin kita mencemari bumi, makin sedikit kita layak untuk hidup di bumi. Menurut Mehmet Murad Ildan. Oke, sekian, terima kasih pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dalam pemaparan fase E kelas 10 biologi mengenai pencemaran lingkungan. Sekian materi yang saya dapat
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.